Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebelum masuk dalam materi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan, yaitu dengan judul Rahasia Iblis Terhadap Manusia. Apa sesungguhnya rahasia iblis ini terhadap manusia? Rahasia apa yang dibawa iblis terhadap manusia ini? Hal ini bahwasanya sudah tertuang di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 42. Bagi saudara-saudaraku yang muslim mungkin bisa membuka dan melihatnya. Itu pun kalau tidak salah, semoga benar. Di situ iblis berserta teman-temannya merahasiakan terhadap sesuatu di dunia ini, sehingga rohani manusia ini kebanyakan mengalami yang namanya kesesatan. Bisa dikatakan secara individu bentuk penyesatannya adalah penyesatan nafsu. Rahasia apa yang dibawa iblis? Dan rahasia apa yang akan dilakukan iblis sehingga rohaniah manusia ini tidak sampai kepada Tuhan? Di situ juga iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala iblis ini akan diusir dari surga karena tidak mau sujud terhadap Adam dalam bentuk penghormatan. Iblis berjanji kepada Tuhan terhadap seluruh manusia ini akan disesatkan, akan digelincirkan, dan akan dihinakan oleh iblis. Itulah janji iblis terhadap Tuhan. Bahwasanya iblis itu akan membuat manusia, perilaku-perilaku manusia ini menjauhi kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya, iblis ini bertekad bulat untuk menyesatkan manusia ini agar melupakan Tuhannya. Iblis melakukan berbagai macam cara. Iblis juga membisikkan kepada manusia ini, kepada siapapun, baik
terhadap manusia yang ingkar, juga terhadap manusia yang dikatakan taat. Iblis juga membisikkan di situ. Tetapi dalam membisikkan iblis itu bentuknya tidak sama. Dari manusia satu dengan manusia yang lain itu, cara membisikkan iblis itu tidak sama. Jika manusia itu ahli ibadah, maka agar manusia itu dibisikkan oleh iblis berbangga dengan ibadahnya. Iblis juga membisikkan kepada ahli ilmu bahwasanya agar ahli ilmu itu menyombongkan tentang keilmuannya supaya berbangga diri dengan ilmunya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwa iblis itu sebetulnya sangatlah cerdas. Bahkan membaca kitab suci pun bolak-balik hafal. Disitulah iblis membisikkan terhadap manusia ke dalam hatinya dengan berbagai macam cara. Dan iblis itu juga menanamkan ke dalam diri manusia ini agar manusia ini bisa berbangga diri terhadap dirinya sendiri. Contoh, saya ini berbangga merasa alim, berbangga karena dihormati banyak orang, disegani banyak orang, berbangga pangkat saya ini tinggi, berbangga saya ini orang paling kaya. Nah, disitulah iblis juga membisikkan hati manusia agar berbangga-bangga diri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya yang segala-galanya. Karena iblis ini sesungguhnya tidak kurang akal. Kalau di dalam diri manusia, di dalam hatinya masih seperti itu artinya manusia ini terkena bisikannya iblis. Gara-gara iblis itu merasa dirinya itu lebih tinggi derajatnya, lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan munculnya rasa sombong dan rasa takabur di dalam diri iblis. Banyak manusia ini yang masuk di dalam perangkapnya dan mengikuti langkah-langkah iblis. Tetapi perlu diketahui, hanya satu yang tidak bisa masuk di dalam perangkapnya, hanya satu hamba yang tidak masuk terjebak dalam langkah-langkah iblis. Itu juga bisa dilihat di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Yang tidak bisa disesatkan oleh iblis adalah hamba-hambanya yang mau bersuci diri. Di situ dikatakan hamba-hamba yang mukhlasin.
Siapa hamba-hamba yang bersuci diri ini? Yaitu adalah para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan-panjenengan semuanya juga bisa menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Lalu rahasia iblis itu apa terhadap manusia ini yang disembunyikan? Yang disembunyikan adalah ajaran-ajaran dinul haq seperti ini. Ajaran-ajaran bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan seperti ini. Itulah yang dirahasiakan oleh iblis. Sudah bertahun-tahun tidak pernah disampaikan. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah dibuka. Yang dibukanya hanya sekedar kalas-kalas atau asal-asalan. Yang disampaikan hanyalah syariat kulitnya saja. Tetapi tidak pernah dijelaskan secara hakikatnya, tidak pernah dijelaskan secara mendetail lebih dalam. Itulah rahasia iblis yang selama ini disembunyikan. Itulah bentuknya bahwa iblis merahasiakannya. Makanya tidak heran tatkala ada ajaran bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan seperti ini, yaitu kelihatan aneh, kelihatan asing di dalam mendengarkannya. Ya karena tidak pernah disampaikan terhadap saudara-saudara kita. Akhirnya seolah-olah kaget mendengarnya. Berhubung kaget, ia memilih tidak mau mendengarkannya. Itulah bentuk daripada rahasia-rahasia iblis yang selama ini disembunyikan. Bahwasanya memang betul selama ini mari kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa pelajaran hakikat makrifat seperti ini tidak pernah disampaikan. Akhirnya saudara-saudara kita dari generasi ke generasi ya akhirnya hatinya tersesat turun-temurun. Itulah bentuk daripada rahasia iblis yang disembunyikan. Iblis itu juga menanamkan kepada manusia dengan berbagai macam cara. Entah bentuknya kita ini tidak percaya dengan ajaran bimbingan kerohanian seperti ini, sehingga dirimu tidak memperdulikan apa-apa yang telah disampaikan. Terkadang iblis ini juga menanamkan lewat ketaatan seperti halnya bersolawat, seperti halnya berzikir, pengajian. Di situ iblis juga membisikkan terhadap hati manusia bahwa manusia itu agar merasa dirinya ini yang taat, agar manusia ini merasa dirinya paling alim. Nah, itulah daripada bentuk bisikan iblis yang sangat halus terhadap diri manusia. Tetapi kenyataannya di lapangan banyak saudara-saudara kita tidak menyadarinya bahwa hal itu
masih belumlah benar. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya kami memberikan bimbingan kerohanian ini tidak lebih dan tidak kurang adalah pesuruhnya Tuhan. Tetapi jika engkau ini sudah paham, engkau pasti akan membenarkannya. Tetapi jika belum paham, ya pasti akan memberikan sebuah komentar-komentar atau argumen-argumen yang kurang mengenakkan. Karena pada dasarnya ya itu tadi, iblis itu tidak mau manusia ini kembali kepada jalan yang benar. Yang dilakukan hanya berpikir basariahnya saja, tidak menggunakan mata basirohnya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bimbingan kerohanian, bimbingan ajaran-ajaran seperti ini yang benar adalah bimbingan yang hanya mengesahkan Tuhan. Di situ tadi juga dijelaskan di atas bahwasanya mereka-mereka yang tidak bisa iblis sesatkan, yaitu orang-orang yang bersuci, yaitu orang-orang yang selalu bersuci di dalam hatinya, menghilangkan perkara-perkara selain Allah. Bagaimana caranya bersuci? Caranya bersuci adalah kita harus selalu mengistiqomahkan zikir, yaitu zikir sirul asror, dan meningkatkan imanmu dari tauhid la ilaha illa anta wa ana. Jika Anda atau panjenengan bisa mempraktekkan dan mendengarkan apa yang pernah saya sampaikan juga di tahapan-tahapan zikir sirul asror, pasti panjenengan akan melakukannya, bahkan mengamalkannya. Jika dirimu ini tidak bisa kembali kepada Tuhan tatkala kita masih di dunia ini, itu sudah bisa dipastikan setelah jasad jasmaniah ini mati, kembali ke tanah, maka rohanimu pasti mengalami kegelapan di alam barzakh. Untuk itu kami menghimbau bagi saudara-saudaraku agar segeralah kembali kepada Tuhan sebelum engkau dipanggil dan dipaksa Tuhan untuk kembali. Karena namanya kembali itu, kalau kembali secara sadar, secara disadari, ya itu enak. Tetapi kalau dipaksa, ya akhirnya hati ini tidak merasa tenang. Begitu pula nanti kita saat nanti setelah ajal tiba, karena kita belum bisa kembali kepada Tuhan, ya secara otomatis hati kita juga mengalami ketidaktenangan tersebut. Itulah yang menyebabkan kita ini mengalami kegelapan di alam barzakh. Semoga saudara-saudaraku tidak mengabaikan apa-apa yang kita sampaikan. Karena
Sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dari tema di atas tadi, rahasia iblis terhadap manusia, yaitu yang dirahasiakan adalah ajaran-ajaran dinul haq, ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan seperti ini, yang kami maksud tidak pernah dibuka, tidak pernah disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga apa yang kami sampaikan paham, mengerti, dan dilakukan serta dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ilmu ini bermanfaat, ya silahkan panjenengan kasih tahu saudara-saudara yang lain. Jika tidak bermanfaat bagi panjenengan, ya mungkin saja bermanfaat buat anak cucu panjenengan semuanya. Itulah saudara-saudaraku, tentang bimbingan kerohanian pada hari ini sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.